Halo, gue Reno Ramadan. Gue berperan sebagai Bara di Argantara The Movie ini, alias ketua geng Baron. Oke, jadi Argantara ini adalah tapi di versi antara Baron dan Akberos ya. Baron dan Akberos ini adalah musuh bebuyutan dari apa ya? Dari semenjak balap. Jadi dulu tuh, jadi Baron itu sebenarnya geng lama. Terus tiba-tiba ada geng baru yang namanya Akberos muncul, terus langsung nantangin balap. Jadi gua sama Ali balap, gua sama si Arga balap, tapi gua kalah. Soalnya kan gua setiap kali balapan itu selalu menang. Cuman sama Arga doang ini kalah. Setelah itu muncul dendam, selalu berseteru tuh setiap kali ketemu sama Akberos. Jadi selalu berantem, selalu tawuran, segala macam bla bla bla. Bara punya dendam pribadi sama si Arga kan. Dan Bara ini adalah orang jalanan gitu, semi preman lah. Geng-gengan gitu yang kayak megang daerah gini-gini. Perbedaan antara Baron sama si Akberos tuh itu. Kalau Akberos kan mereka kayak geng-gengan sekolah kan, yang tidak memegang daerah. Kalau kita Baron tuh ya sejenis kayak gitulah, megang daerah. Dan Bara ini karakternya ya sadis, selengean, terus ngeselin banget. Bara ini tuh songong, ngerasa paling kuat, ngerasa paling di setiap fight itu dia pasti akan menang. Padahal sebenarnya dia belum tentu menang gitu kan. Dia bisa dibilang dia tuh hanya mengandalkan anak-anak buahnya gitu. Over pede sih. Tantangannya capek banget sih udah pasti ya, karena kan ini action ya. Terus ada salah satu koreo yang dimana kita koreo itu dadakan banget kita buat di tempat. Jadi gini, kita kan udah workshop ya. Kita latihan fighting, kita berantem segala macam. Nah ternyata pas di lapangan itu berganti semuanya, berubah. Jadi yang dimana kita harus hafalin semua gerakan yang banyak banget di tempat dan harus bagus gitu. Kalau bisa seakan-akan gerakan itu seperti udah di prepare jauh-jauh sebelumnya, padahal itu di tempat banget kan kita buat gerakannya dan langsung di shoot gitu. Dan sempat itu ada satu kita adegan ending fight gue sama si Arga. Itu kan gue berdua doang tuh sama si Ali kan, sama si Arga. Itu gue udah capek banget, kita udah fight segala macem sesuai koreo yang sebelumnya. Ternyata harus di-retake lagi dan diganti itu koreonya. Jadi di tengah malam banget, udah pagi kita harus hafalin dadakan banget, harus secepat mungkin harus bisa nih hafal cepet nih gerakannya nih. Soalnya udah capek banget kan. Misalnya kalau kita makan lama untuk mencernanya, akan makan waktu lagi yang ujung-ujungnya bakal mau selesai kapan. Jadi ya harus selesai harus dihafalin banget gerakannya pada saat itu. Dan dalam posisi capek, otak pikiran juga lagi capek banget, itu gue sempet ketiduran. Gue kan. Jadi kan ini gue selesai shoot, selesai take yang adegan gue ending fight sama Ali kan, karena gue pikir bakal selesai nih, udah selesai. Gue tidur bentar kan, gue tidur bangun dapat kabar retake. Aduh, retake-nya itu bukan retake dengan koreo yang sama. Ini retake dengan koreo yang berbeda gitu, yang dimana koreo itu harus gue hafalin detik itu juga, dan harus jadi, dan harus selesai cepat. Ending fight yang tadi itu, gue ngerasa puas banget. Soalnya kan susah payah gue ngafalin gerakan tadi, dimana dadakan banget harus jadi, dan itu hasilnya bagus banget. Itu bagus, sebagus itu kan gerakan yang tadi udah jadi, udah siap, udah matang, ternyata dimatangin lagi gitu. Dirombak jadi lebih matang gitu. Dan ketika gue capek dan selesai, gue ngerasa puas banget. Jadi kayak capek gue tuh terbayarkan gitu oleh kepuasan hasil dari yang gue berikan saat bermain gitu.
Kalau gue pribadi nurunin berat badan nih. Soalnya pas sebelum itu kan gue gemuk banget kan. Gue dari 89 atau 87 sekitar situ lah. 88 atau 89 gitu. Jadi 73 gitu, sekitar situ lah. Dalam waktu sebulan lebih lah. Berhasil banget. Terus workshop kayak ada latihan fighting segala macam. Kan kita latihan di kantor kan. Habis reading kita latihan workshop fightingnya segala macam, latihan koreo. Nah sampai rumah itu tetap dilakuin lagi, tetap diasah lagi kan. Ada cermin, kita latihan. Soalnya kan pas di setiap latihan itu ada di videoin kan. Itu setiap hari gue setiap saat gue lagi ada waktu. Kalau bisa ya gue mencari waktu gitu. Bukan kalau ada waktu gue mencari waktu untuk rewatch itu video. Gue tonton sampai hafal, sampai gue nyaman, sampai gue terbiasa sama gerakan itu gitu kan, sampai nggak kaku lah gitu, sampai hafal gerakan koreo segala macam gitu. Nggak semua yang lo pikirin buruk itu buruk, nggak semua yang ada di pikiran lo itu buruk sebenarnya buruk, enggak. Karena terkadang emosi atau kesedihan itu bisa menutupi kebaikan orang. Yang tadi sebenarnya orang itu baik, jadi kita pandang buruk gara-gara kita emosi, gara-gara kita sedih berlebihan. Ujung-ujungnya membuat perpecahan, membuat perseteruan antara keluarga gitu, antara pertemanan. Harapan udah pasti ini film booming laris banget dan banyak yang nonton udah pasti. Semoga diterima sama masyarakat dan disukai dan bisa banyak mengambil hal-hal positif yang ada dalam film ini. Mungkin ada kali, cuman itu kisah yang unik. Itu kisah yang unik menurut gue, dan mungkin orang yang punya kisah itu adalah orang yang beruntung karena punya kisah yang sangat rumit. Jadi memorable. Jadi lo akan menghargai hubungan itu gara-gara gue mau mempertahankan hubungan ini susah payah, nyawa lo taruhannya. Semuanya sih, sebenarnya semua itu cocok nonton Argantara, nggak ada yang nggak cocok. Karena Argantara tuh buat buat semua kalangan lah, buat anak muda, buat orang tua kalau pengen nostalgia masa-masa mudanya. Kalau yang bandel orang tuanya dulu sering tawuran tuh nonton Argantara. Jangan lupa nonton Argantara The Movie di bioskop kesayangan Anda.